Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, keluarga besar Majelis Ilmu Al-Qanitah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, di siang hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita masih seputar kitab hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, kumpulan hadis-hadis tentang pokok agama yang disusun oleh Imam Syarafuddin An-Nawawi, yang mana pertemuan hari ini sudah masuk kita ke hadis ke-36. Hadis yang cukup lumayan panjang, namun sesuai dengan apa yang disampaikan Imam An-Nawawi, keutamaan hadis ini mencakup hal-hal pokok, hal-hal penting terkait dengan adab dalam kehidupan. Tentunya sebagaimana kebiasaan yang kita mulai, kita akan mendengarkan bacaan hadis ini dari salah seorang jamaah. Saya persilahkan untuk nanti dilanjutkan dengan membaca terjemahannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan minka Qurabid dunya. nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sir yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ya, lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang lain yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga.
Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman, rahmat Allah meliputi mereka. Para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisi Allah. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar oleh nasibnya. Rawahu Muslim. Nasabnya Rawahu Muslim dengan lafaz ini. Ya, sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah telah berkata benar dari apa yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi hadis ini merangkum begitu banyak bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaikan-kebaikan ini adalah bagian dari identitas orang yang beriman. Jadi identitas kita itu pengakuan bahwasanya kita beriman bukan hanya dilihat dari KTP, bukan hanya dilihat dari bagaimana tampilan luar kita, atribut-atribut yang kita kenakan, tapi pembuktian keimanan itu dapat tercermin dari beragam bentuk kebaikan yang kita buat dalam kehidupan kita. Nah, tentunya hadis ini tidak lepas bagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita salah satu nikmat yang begitu luar biasa besar Allah anugerahkan kepada kita adalah ketika kita dijadikan bersaudara karena Islam. Bersaudara karena Islam itu nikmat yang luar biasa. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Karena kita satu kiblat, satu kitab suci, satu nabi, satu sembahan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda nasib dan nasab, ya, namun sesungguhnya kita ini tetaplah bersaudara. Dan ketika digambarkan apa hakikat bersaudara dalam Islam? Hakikat bersaudara, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain ini seperti hubungan antara tiang yang satu dengan tiang yang lain, sehingga dengan adanya tiang itu bangunan bisa berdiri. Kalau kita lihatlah masjid ini berdiri dengan kokoh. Kira-kira terbayang nggak masjid ini bisa berdiri kalau nggak ada tiangnya? Ketika salah satu dari tiang penopang ini sebut saja patah atau bahkan rusak, kira-kira bangunan yang kokoh itu masih tetap mampu berdiri tegak nggak? Begitulah hakikat kehidupan kita antar sesama orang Islam. Jadi kita ini menjadi bersaudara karena kita saling menguatkan. Bagaimana dikatakan? Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang yang mampu memberikan keselamatan bagi muslim yang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Kalau kita ngakunya bersaudara tapi suka menggibah, itu bukan bersaudara. Karena kita sesungguhnya dengan melakukan perbuatan gibah sedang menghancurkan tiang yang dengannya bangunan Islam itu tegak. Tapi kalau setiap muslim saling jelekkan, saling menyakiti, apakah dengan lisannya dengan fitnah, lisannya dengan bohong, lisannya dengan menggunjing, atau dengan tangannya kita pukul orang, kita ambil haknya, atau kita sakiti ya hartanya, kehormatannya, keluarganya, atau apapun bentuknya,
Maka itu tentunya jauh dari hakikat bagaimana bersaudara secara Islam. Nah, hadis yang tadi dibacakan menggambarkan kepada kita bentuk-bentuk hal yang memungkinkan bagi kita semua mengimplementasikan persaudaraan yang dibangun di atas Islam ini. Hal pertama apa Bapak Ibu sekalian? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang membebaskan atau menghilangkan dari seorang mukmin kesulitan dan kesusahan yang dihadapi saudaranya di dunia, maka Allah berjanji akan mengangkat dan menghilangkan serta membebaskan dari mukmin yang suka membantu tadi segala bentuk kesulitan dan kesusahan pada hari kiamat. Ini menarik. Jadi bagaimana kita mengangkat kesulitan dari saudara kita? Tentunya kita pahami betul bagaimana dalam hidup ini ada begitu banyak kesulitan yang mungkin orang hadapi. Ada kesulitannya dalam hal apa? Masalah klasik mungkin finansial. Masalah klasik mungkin keuangan. Ada orang mau sekolah tak bisa sekolah. Kenapa? Tak ada uangnya. Ada orang mungkin mau mulai bisnis, ada skill tapi tak punya modal. Kesulitan. Berapa banyak bentuk-bentuk kesulitan yang mungkin kita temukan dalam hidup ini. Kalau cerita kesulitan tentang ekonomi, tentang keuangan, mungkin bentuknya pun sudah beragam. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kalau kau mampu angkat dari saudaramu kesulitan di dunia, maka Allah akan mengangkat darimu kesulitan di akhirat. Nah, hadis ini menjadi bukti dan dalil nanti pada hari kiamat ketika akhirat itu sudah kita masuki dan kita jalani, enggak semua orang juga di akhirat itu senang, ada juga yang sulit. Coba bayangkan kalau kita di dunia menghadapi kesulitan, apa yang kita lakukan? Ya, kalau dia punya banyak koneksi tinggal telepon, payah kali urusan di sana, tolong bantu dulu. Kan begitu. Ada kesulitan. Nah, permasalahannya kalau kesulitan itu kita hadapi nanti di akhirat, apakah memungkinkan kita meminta bantuan kepada mereka yang biasa membantu kita di dunia mengangkat kesulitan itu? Ya, boleh jadi kita telepon, dia pun bilang, kau yang buat aku susah juga dulu katanya. Ya, bagaimana teman dekat di dunia bisa jadi musuh bebuyutan ya akhirat. Konon lagi kita meminta bantuan sama dia. Karena pada hakikatnya disinilah pelajaran dan pesan pertama yang ingin disampaikan Rasulullah kepada kita, betapa besar keutamaan membebaskan saudaramu dari segala bentuk kesulitan yang dihadapi, kesusahan yang dihadapinya. Apakah dengan kita membantu secara finansial? Tapi kesulitan orang kan bukan hanya itu. Ada yang kesulitan karena apa? Kurang ilmu. Kita kasih nasihat, kita berikan pengalaman, kita berikan training. Ini juga kesulitan. Ada orang yang menghadapi kesulitan kenapa? Kurang tenaga. Makanya mengangkat kesulitan dari seorang mukmin itu bentuknya seribuan bentuk, banyak sekali. Dari mulai seorang lansia mau nyebrang jalan, ya, dengan tongkatnya dia susah. Begitu kita lihat, wah sini, ku bantu seberangkan. Sudah masuk dalam keumuman hadis ini. Ada kesulitan orang, kenapa? Karena uang. Ada kesulitan orang, kenapa? Karena kurang ilmu. Ada kesulitan orang karena
lemahnya fisik. Lemahnya fisik. Nampak ada orang, istilah di kita ya, difabel. Apakah seorang mau membantu? Ya, atau kita menganggap ya aku kan tak kenal sama dia, peduli amat sama dia. Kesulitan seseorang, coba bayangkan ketika kita angkatlah kesulitan dari seorang yang tidak bisa melihat, dibelikan untuk dia satu Quran dengan huruf Braille, diajarkan cara baca. Ini sudah masuk dalam kategori mengangkat satu kesulitan bagi seorang yang beriman di dunia. Makanya jamaah rahimakumullah, keumuman hadis ini bisa kita lihat bahwasanya membantu membebaskan kesulitan itu bentuknya sangat beragam. Ya, tergantung kita mengangkat kesulitan itu dari apa kelemahan orang yang dibantu. Kelemahannya pada fisik, berikan tenagamu. Ya. Ketika Raja Zulkarnain sampai ke sebuah negeri, curhat rakyat. Zulkarnain, kami selalu diserang oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Tolonglah bangun. Bangun apa? Bangun benteng untuk kami, supaya kami tidak diserang mereka. Kami kasih uang. Apa kata Zulkarnain? Apa yang Allah berikan kepadaku dari uang lebih banyak dari yang kalian kasih. Cuma aku ingin berdayakan kalian. Apa itu? Bantu aku membangun benteng. Jadi orang yang punya visi membantu, tentunya membantu itu jangan sekedar lepas tanggung jawab. Nah, kita lihat para hadirin sekalian, salah satu bentuk membantu apa? Ketika kita sebagai sesama muslim tidak membiarkan satupun dari saudara kita dipersulit, apalagi dihinakan. Dari sinilah lahir semangat solidaritas antar sama muslim. Baru dibaca beberapa waktu yang lalu, berapa gerai KFC tutup. Disalahkan pula, ini gara-gara orang ini boikot katanya. Ya, tapi di sisi lain ini bentuk solidnya orang. Bahwasanya apa? Kalau nampak saudara kita sampai sekarang hanya jadi tontonan dunia. Amerika dengan vetonya pun membuyarkan semua rencana bagaimana sikap penduduk dunia terhadap Israel. Nah, apa dikatakan Rasulullah? Ketika seorang mukmin melihat saudaranya dihinakan dan dianiaya, namun dia tidak membelanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia di dunia dan akhirat. Ini kan maknanya apa? Seperti pesan dalam hadis ini. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia menzalimi ataupun dizalimi. Sahabat tanya, Rasul, kami paham bagaimana menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana pula kami tolong saudara kami yang menzalimi? Masa kami ikut berbuat zalim? Nabi berkata, maksud dari tolong saudaramu yang berbuat zalim, cegah dia dari menyalahgunakan kekuasaannya, kekuatan yang dimilikinya untuk terus menzalimi orang lain. Itu maknanya. Jadi ini yang pertama, angkat kesulitan dengan cara apa? Boleh jadi dengan kita beri harta, ya, boleh jadi dengan kita bantu dengan fisik kita, tenaga kita, waktu kita. Boleh jadi kita ajarkan kepadanya ilmu. Itu juga bagian dari membantu. Termasuk menasehati orang yang menyimpang dalam konteks sikap dan perilakunya. Itu adalah bagian dari cara kita mengangkat saudara kita dari kesulitan dalam hidupnya. Nah, para hadirin sekalian, bayangkan kita bantu saudara kita di dunia, janjinya Allah,
akan diangkat kesulitan darimu di akhirat. Apa aja bentuk-bentuk kesulitan di akhirat? Banyak sekali. Kesulitan orang di akhirat itu beragam. Bagaimana digambarkan Rasulullah Muhammad SAW, orang yang mukmin saja ketika akan menyeberang sirat, menyeberang jalan yang akan menghantarkannya menuju surga, itu kondisi yang dihadapi para penyeberang beda-beda. Ada yang jalannya cepat, secepat kilat. Ada yang jalannya seperti orang berlari. Ada yang seperti jalan biasa. Ada yang bahkan seperti orang merangkak. Bayangkan, kenapa? Itu kesulitan. Kalau kita dalam hal ini tidak mengaitkan, gimanalah supaya diringankan urusanku di akhirat. Gimana? Maka angkatlah kesulitan dari saudara. Itu kuncinya. Selama kita tidak memiliki rasa empati, rasa peduli, menganggap masalah saudara kita adalah menjadi bagian dari masalah kita. Kadang-kadang kan ada orang hanya melihat pada kacamata yang sempit. Artinya apa? Aku nggak kenal dia, aku pun nggak pernah sampai ke sana. Sudah, urusan dia lah. Makanya saya katakan, Nabi Muhammad SAW yang sangat peduli kepada seluruh urusan umatnya, ini seperti orang yang berada di atas. Makin tinggi kedudukan kita, kita akan melihat segala sesuatu secara makro. Secara makro, ibarat kita di pesawat bisa nampak satu kota Medan dengan ketinggian tertentu. Tapi kalau cuman kita misalnya di lantai tertinggi Hotel Marriott misalnya, nampak juga banyak. Tapi tentunya nggak setinggi dan sebanyak yang bisa kita lihat ketika posisi kita lebih tinggi. Apalagi kita cuman di lantai 2. Apalagi kita cuman di lantai 1, di basement. Ya tentunya jangkauan kita untuk melihat apa kebutuhan orang, apa ya kesulitan yang dihadapi, itu semakin tidak nampak. Nah, tentunya mengangkat kesulitan ini berbeda cakupannya antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Kalau dia rakyat jelata, apalah yang bisa dia buat untuk mengangkat kesulitan orang? Paling-paling kasih uang atau kasih nasihat. Tapi tentunya hal yang sama nggak berlaku ketika posisinya sebagai seorang dirut di sebuah perusahaan, ketika posisinya sebagai wali kota, sebagai posisinya adalah gubernur, apalagi posisinya adalah seorang presiden. Kenapa? Kedudukannya yang tinggi membuat dia mampu mengangkat kesulitan lewat cara yang lebih luas. Kalau presiden cuma bagi-bagi aja sembako, ini kan berapa yang di-cover? Yang dibutuhkan orang apa? Kebijakan, peraturan, undang-undang yang berpihak pada orang yang disulitkan. Itu yang dibutuhkan. Jadi kalau baca hadis ini, level saya rakyat biasa, ya bisalah saya artikan kasih duit, atau kasih bantuan, atau minimal apa yang bisa kita buat. Tapi ketika hadis ini dibaca dalam konteks seorang pemimpin, maka bentuk mengangkat kesulitan yang paling utama itu apa? Ada pada political will. Ada nggak? Ya, dalam pengertian satu tanda tangan saya berubah satu undang-undang, berapa banyak orang yang kesulitan bisa dibantu lewat kebijakan tertentu. Maka yang dibutuhkan sekarang apa? Mengangkat kesulitan orang bukan lagi skala mikro, skalanya makro. Nah, disinilah kenapa hadis ini menjadi penting. Yang kedua, waman dikatakan oleh Rasulullah, yassara ala mu'sirin yassarallahu alaih fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan,
dengan memberikan utang kepadanya, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Para hadirin rahimakumullah, membantu orang tadi saya katakan salah satunya adalah dalam bentuk memberikan hutang. Nah, hutang ini termasuk di antara amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan lebih besar pahala memberikan utang dibandingkan pahala sedekah. Loh, kok bisa? Ya, biasanya sedekah kan sedikit ya. Ya, tapi kalau utang banyak. Dan tidaklah seorang itu berhutang kecuali memang karena sudah mepet. Gak ada pilihan lain. Kerja nggak bisa, kesempatan tak ada. Jadi gimana? Ya berhutanglah. Maka ketika seorang itu membantu saudaranya yang kesulitan dengan memberikan hutang kepadanya, ini termasuk di antara amalan yang sangat mulia. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika kita mengutangkan orang, apalagi utangnya itu tak pakai bunga, utangnya itu bukan tujuannya mengeksploitasi. Allah katakan, man zalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau menghutangkan Allah dengan pinjaman yang baik supaya Allah lipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Ini menarik ayat ini. Allah menggambarkan ketika kita memberikan pinjaman untuk orang berutang, kalau kita lihat siapa yang berutang, kadang-kadang nengok mukanya dia nggak yakin balik uang itu, kan gitu. Ini tak mungkin balik nih uangnya ini, kan begitu. Kebanyakan kita, bagaimana lembaga keuangan pun sebelum kasih utang ada dulu tahapan mengecek, ini kira-kira mampu bayar nggak ini? Itu di bank, itu di pegadaian, itu di mana-mana. Tapi coba bayangkan, datang saudaramu, kesulitan dia, gak ada yang digantungkannya harapan hanya kepadamu. Kemudian kalau kita bawa pertimbangan semata-mata pada rasional, pada logika, umumnya kita lihat ini tak bisa bayarnya ini. Nanti kalau dibilang bulan depan pun pasti minta perpanjang bulan depannya lagi. Tahun depan pun belum mungkin tahun terbayar. Tapi Allah katakan, siapa yang mau menghutangkan Allah? Artinya apa? Memang zahirnya orang yang berutang itu orang miskin. Namun hakikatnya ketika kita berikan utang, sebenarnya yang berutang bukan orang miskin itu, Allah yang berutang. Pertanyaannya, ragu nggak kita kalau yang utang itu Allah? Apalagi ketika kita sadar duit kita ini pun titipannya Allah. Duit ini titipannya Allah. Kenapa ketika Allah katakan pinjami aku? Kenapa? Engkau pinjami Allah? Enggak, pinjami saudaramu. Niscaya aku akan lipat gandakan. Nah, kalau lipat ganda dari orang yang berutang, apalagi disyaratkan, itu riba ya kan? Tapi kalau yang lipat gandakan Allah, nggak riba itu. Karena yang dilipat gandakan adalah bukan sekedar nominalnya, tapi keberkahannya. Keberkahannya. Ini keutamaan. Bagaimana kita tatkala memberikan hutang kepada orang, maka sebenarnya kau sedang menghutangkan Allah. Kalau Allah yang berhutang, apakah kita takut? Bukankah Allah pemilik alam semesta beserta segala isinya? Apakah kau yakin uangmu tak kembali? Tak mungkin tentunya. Tetapi kalaupun orang yang kita hutangkan itu belum mampu bayar, berangkat dari keyakinan terhadap janji Allah, Allah lipat gandakan. Artinya apa? Duitmu tumbuh dan bertambah lewat jalan lain. Mungkin dia nggak bayar, tapi di sisi lain usahamu, penjualannya meningkat.
Alat-alatmu biasanya biaya perbaikannya tinggi, sekarang jadi jarang rusak. Itu bentuk-bentuk keberkahan yang tanpa kita sadari itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dunia sebelum diberikan kemudahan di akhirat. Jadi kemudahan di akhirat itu apa? Termasuk ada orang yang dikatakan di dalam Al-Qur'an fasayuhasibuhu hisaban yasira. Nanti ada orang yang dihisap dengan ringan. Ibarat kalau kita kerja di kantor, ibu-ibu sekalian, atau kita sedang usaha, datang auditor untuk memeriksa keuangan kita. Ada auditor ringan, ada auditor berat, kan begitu? Kalau sempat jumpa auditor ringan, begitu ditanya, ada jawabannya, ada buktinya, udah, nggak ditanyanya begini mendalam. Tapi ada auditor yang luar biasa menjengkelkan. Udah kasih, digalinya lagi, ini digalinya lagi, hingga pada akhirnya kita pun kadang-kadang walaupun lengkap kesulitan menjawab. Coba bayangkan itu. Nah, jadi boleh jadi ketika kau ringankan urusan saudaramu di dunia, apakah dengan memberikannya utang atau memudahkan dalam cara yang lain, maka sesungguhnya itu adalah jalan untuk dimudahkan pada hari kiamat kelak. Makanya dikatakan Nabi dalam konteks jual beli juga, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada. Allah merahmati hamba kalau dia sebagai penjual dia banyak bertoleransi. Artinya begini, kadang-kadang jual berapa? Sekian. Udahlah ya, ini kan dah sore, sekian aja lah ya. Ditengoknya, udah dapatnya untung ini, udahlah gak apa-apa. Ringan dia bertoleransi, bertenggang rasa kepada para pembeli, ya sudah, nanti Allah mudahkan di akhirat. Begitu juga kadang-kadang ketika kita sebagai pembeli, ya, penjual nampak susah, kita kasih uang besar, baliknya berapa? Ya mungkin kadang-kadang cuma 150, kecil. Udahlah baliknya ambil aja lah kita bilang. Itu namanya memudahkan. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang tipikalnya perhitungan. Balik limpul pun ditungguinya. Ya, ini artinya apa? Kalau kau nggak memudahkan orang di dunia, gimana kau berharap Allah mudahkan urusanmu di akhirat? Jadi ketika kita jualan, ya sudah, mudahkan, tenggang rasa. Ini pelanggannya nih, udahlah kurang-kurang sedikit. Selama sudah masuk, nggak rugi, walaupun untungnya belum maksimal, udah ambil aja. Yang belanja pun begitu, udahlah ambil aja sisanya. Begitu juga samhan idza iqtada. Bertenggang rasa ringan ketika membayarkan utang. Ya, apakah pemilik piutang kurang-kurang sedikit, udahlah kurangnya anggap sedekah aja lah udah. Yang penting dibayarnya begitu ya. Atau kita yang berutang, ya, ada pula rezeki kita kasih lebih pun nggak apa-apa juga. Ini kok lebih nih? Nggak apa, tanda terima kasih. Lebih itu kalau disyaratkan jadi riba. Tapi kalau nggak disyaratkan, enggak. Minjamlah minggu ini 1 juta, minggu depan ku bayar. Tapi alhamdulillah gara-gara 1 juta itu untungnya 5 juta misalnya. Udahlah aku balikkan 1,5 juta. Ini kok lebih nih? Gak apa-apalah, tanda terima kasih. Kalau karakter orang seperti ini, kira-kira diminta lagi utang, ya cepat dia pun kasih, ya kan? Ya. Kenapa banyak orang gak mau mengutangkan? Itu akibat sikap dan karakter sebagian orang. Pertama, ya boleh jadi punya pengalaman buruk. Ya, ada utangnya, postingan di Instagram jalan-jalan ke Bangkok, tapi utang belum dibayar. Ini yang membuat orang pada akhirnya enggan memberikan pinjaman. Itu salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan semangat solidaritas antar sama muslim tadi.
Ibu-ibu yang saya muliakan, jadi pertama, kalau kau ingin diangkat kesulitan di akhirat, angkat kesulitan orang di dunia. Kalau kau ingin dimudahkan urusan dunia akhirat, mudahkan urusan orang, berikan dia pinjaman utang di dunia. Dan yang ketiga, juga bentuk kebaikan yang disampaikan Rasulullah, waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini hadis yang sungguh sangat inspiratif sekali. Kalau mau jujur, tidak ada manusia tanpa aib. Kita ini punya citra yang baik, punya persona yang namanya harum di tengah masyarakat. Itu semua kuncinya satu, Allah belum buka aib kita. Makanya di antara nama Allah As-Sattar, Tuhan yang maha menutupi. Tuhan yang maha menutupi. Kalau Allah buka semua hakikat kita, maka sungguhnya nggak ada nampak orang yang bagus. Tapi kenapa bagus? Karena Allah masih tutup. Nggak ada manusia yang nggak buat salah. Kullu bani adama khata. Tiap manusia pasti buat salah. Tapi dikatakan dalam sebuah hadis, kau berbuat salah di malam hari, Allah tutupi di pagi hari. Nggak nampak kesalahanmu itu sama orang. Ya, kau buat salah di pagi hari, Allah tutupi di malam hari, nggak nampak orang kesalahanmu. Makanya orang paling bodoh itu siapa? Orang yang sudah Allah tutupkan aibnya, justru dia pamerkan aibnya dengan membanggakan kemaksiatannya. Ini orang bodoh. Allah sudah tutup aibnya, malah bangga dia. Oh, tadi malam aku pergi ke tempat itu, aku buat ini dan itu. Dipostingnya lagi di media sosial. Ini orang bodoh. Makanya dikatakan, setiap umatku, kata Rasul, mungkin dimaafkan dosanya, kecuali orang yang membanggakan dosanya dengan memperlihatkan aibnya terang-terangan. Gak mungkin diampuni. Karena kalau kita buat kesalahan dengan bangga, maka bisa dikatakan hampir tertutup pintu taubat. Pintu taubat itu kuncinya apa? Nyesal. Kalau orang membanggakan apa yang dia buat, kira-kira mungkin nyesal nggak? Enggak. Makanya di sini dikatakan Rasulullah, berbahagialah orang yang disibukkan menutupi aibnya sehingga nggak sempat ngurusi aib orang. Kalau kita lebih banyak melihat ke dalam pada diri kita, apa kekuranganku ya? Kalau aku sampaikan tentang aib orang begini, tapi ternyata aibku pun lebih buruk daripada orang itu, pantas gak? Maka dikatakan di sini, man satara musliman. Mungkin kau melihat aib saudaramu, nampak keburukannya, nampak maksiatnya, nampak kebohongannya, tapi boleh kau tutup aib itu selama engkau menilai itu dapat memperbaikinya. Tapi kalau ada orang buat dosa, memamerkan aibnya terang-terangan, boleh nggak kita gunjing juga tentang aibnya? Ini para ulama mengatakan, Imam An-Nawawi, pengarang dari kitab Arba'un Nawawiyah ini, dalam kitabnya yang lain, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dalam kitab Al-Minhaj, penjelasan terhadap kumpulan hadis Sahih Muslim, beliau katakan ada 6 kondisi boleh menggunjing orang. Menggunjing yang hukumnya haram jadi halal. Salah satunya apa? Boleh menggunjing orang yang dengan sengaja memamerkan aibnya. Allah sudah tutup aibnya, tapi malah dia pamerkan aibnya itu, boleh kita gunjing. Berdosa enggak? Enggak. Supaya ya yang bersangkutan sadar akan kesalahannya. Nah, jadi ini man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah.
Allah tutup aibnya bagi orang yang menutup aib saudaranya di dunia dan di akhirat. Kemudian, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi kalau kita suka bantu saudara kita, Allah pun akan bantu kita. Gimana cara kita dibantu Allah? Para hadirin, Allah membantu kita pertama dengan mudahkan urusan kita. Allah bantu kita dengan menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita membantu kita. Kadang-kadang sering terjadi, ibu-ibu sekalian, orang yang kita anggap dekat, waktu kita susah, gak ada yang bantu. Telepon ini, aduh maaflah aku gak bisa. Telepon lagi itu, aduh aku pun baru aja bantu yang lain. Berbagailah alasan. Tapi tanpa kita duga, orang yang kita anggap gak dekat, atau bahkan orang yang mungkin kita benci, atau kita anggap hater dan musuh, dia pula yang bantu. Pertanyaannya, siapa yang gerakkan hatinya membantu kita? Allah. Boleh jadi ketika engkau membantu saudaramu, Allah pasti membantumu. Dengan cara apa? Menggerakkan orang-orang membantumu. Bahkan orang yang tak pernah kau duga. Ini dia. Jadi hidup ini, apa yang kita buat untuk orang, itulah yang berlaku untuk kita. Itu intisarinya. Kita angkat dari orang lain kesulitan, orang akan angkat dari kita kesulitan. Kita kasih orang pinjaman, suatu saat orang kasih pinjaman untuk kita. Kita tutup aib orang, orang tutup juga aib kita. Kita bantu orang lain pun digerakkan Allah untuk membantu kita. Jadi ini yang disilahkan law of attraction. Ya, ada hukum tarik menarik di alam semesta ini, sunnatullah. Sampai Allah berkata pada Nabi, kalau kau kasar Muhammad, gak ada yang mau dekat sama kau. Tapi karena kau lemah lembut, musuh pun akhirnya luluh hatinya untuk membelamu. Begitulah. Siapa yang menebar kebajikan, maka niscaya orang-orang akan memberikan kebajikan untuknya. Nah, bagian kedua dari hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menarik. Jalan menuju surga diawali dari jalan menuntut ilmu. Dan saya yakin dari awal lahir Majelis Ilmu Al-Qanitah ini supaya semua anggotanya sama-sama kita melangkah jalan menuju surga. Kenapa? Di tengah kesibukan kerja atau sebagai ibu rumah tangga, semuanya ya meluangkan waktu. Ya. Ini artinya apa? Kalau memang kita langkahkan kaki untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surga. Dalam hadis yang lain dikatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, keluarlah. Berangkat dari rumah ke masjid, rumah buksu, ya. Qadarullah, kita tak hendaki. Kalau kejadian apa-apa di jalan, misalnya, maka dianggap dari mulai berangkat dengan niat ngaji sampai pulang, ini masih fisabilillah. Kalau terjadi sesuatu yang tak diharapkan pun, maka posisinya adalah sedang fisabilillah. Ini kan luar biasa. Dorongan yang diberikan Rasulullah supaya kita punya semangat. Makin baik ilmu agamamu, makin jelas jalanmu menuju surga. Karena surga itu harus dibangun di atas fondasi keilmuan.
Apa dikatakan dalam Al-Quran? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut sama Allah, yang paling tinggi ilmunya. Jadi kalau tiap kali pengajian bertambah pemahaman satu hadis, makin takut kita sama Allah, makin takut buat dosa. Ini sudah naik levelnya. Nah, barulah bagian terakhir dari hadis ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum, satu komunitas, satu kelompok berkumpul di rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitabullah Al-Quran dan saling mengkajinya di antara mereka, kecuali Allah berikan ganjaran 4 hal. Jadi kita kumpul di masjid, banyak ngaji sekarang kumpul di kafe. Wah, ini kan. Tapi ini kita dengan sengaja memilih. Tak ada tempat yang lebih bersih, lebih suci, lebih berkah untuk menjadi tempat menuntut ilmu melebihi masjid. Kita pilih itu. Nah, di sini dikatakan kita baca kitabullah, kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi, kita kaji apa makna pesan Allah dan Rasulnya. Apa yang kita dapatkan dari majelis ini, ibu-ibu sekalian? Pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan untuk kita sakinah, ketenangan. Tenang. Kadang-kadang sejam setengah berlalu, bentar kali itu. Jadi ini ketenangan batin. Ada masalah pun di mana-mana, begitu sampai ke masjid, solat sunnah 2 rakaat tahiyat masjid, dia dengarkan, simak majelis ilmu, ada ketenangan yang menghampiri hati. Seakan-akan beban-beban kehidupan seberat gunung Uhud itu udah diletakkan di pinggir. Nah, ini sesuatu yang kadangkala di luar Islam orang nggak punya itu. Untuk lupakan masalah, orang kadang-kadang apa? Pergi ke diskotik, pergi klub malam, mabuk dulu. Tujuan mabuk apa? Supaya lupa masalah. Tapi begitu sadar, teringat ya masalah belum selesai, kan begitu. Tapi dalam majelis-majelis ilmu bukan sekedar lupa masalah. Insya Allah di balik apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya, lahir solusi dan inspirasi. Gimana jalan keluar? Allah berikan ilham untuk kita. Jadi sakinah yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Artinya apa? Allah naungkan kasih sayang untuk kita. Jadi kumpul di sini, yang ada apa? Bertambah rasa kasih sayang antar sama kita. Tambah kuat silaturahim di antara sama kita. Ini namanya rahmah. Ya, artinya apa? Ketika ada masalah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati saudaramu sama jamaah di sini, apa yang bisa kami bantu. Ini rahmat. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Ikut berkerumun bersama kita para malaikat. Nah, jadi sebenarnya ya, makanya saya kadang-kadang mengaji, Ustaz, jamaahnya cuma 2 orang, nggak apa-apa, malaikat ada sama kita. Jadi jangan kalau ditengok begitu 2 orang 3 orang, udahlah nggak jadi ngaji lah, sikit kali gitu. Kita namanya kita majelis ilmu, 1 orang pun tetap ngaji. Kenapa? Sesungguhnya hadir bersama kita malah malaikat. Makanya orang beriman itu, ibu-ibu sekalian, nggak pernah kesepian. Nggak pernah kesepian, karena dia tahu, apalagi ngumpul di masjid, banyak malaikat hadir. Nah, yang paling menarik adalah ganjaran yang keempat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Banyak pengajian, kalau ngaji di instansi,
Itu biasanya ada absen, apalagi kalau ada pimpinannya, rame semua. Kenapa? Ada bos datang ngaji katanya. Tapi ngaji yang digerakkan oleh dorongan kesadaran masing-masing, gak perlu absen. Tapi jangan lupa, walaupun kita tak mengabsen, malaikat akan nyampaikan sama Allah. Bu Wardani udah hadir dia di situ, si Fulan hadir dia di situ, ya. Semuanya satu persatu nama kita di sini disebutkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya. Si Fulan ngaji, si Fulan ngaji, si Fulan ngaji. Hadir dia. Nah, maka dari itu ini adalah potret gambaran apapun yang kita lakukan dari kebaikan, sesungguhnya Allah tidak akan anggap itu sia-sia. Gak akan anggap sia-sia. Tercatat semuanya. Dari jam 2 tadi sampai jam 3.15 misalnya. Ini kita punya pilihan mau nghabiskan kemana. Tapi setelah kita pilih di sini, disampaikan oleh para malaikat, si Fulanah ada bersama di majelis itu. Wa zakarahumullah fi man indah. Allah nyebutkan, Allah malah ngomong, tahu kau hambaku si Fulan? Ya, dia hadir di majelis itu, kata Allah. Allah nyebut. Ini coba bayangkan, dulu pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada istrinya, wahai istriku Khadijah, Allah mengucapkan salam untukmu. Khadijah terkejut, apa namaku disebut Allah? Apa namaku disebut sama malaikat Jibril? Ya, tidak ada kegembiraan bagi seorang mukmin melebihi ketika dia tahu Allah nyebut namanya. Kita aja waktu sekolah dulu, ketika nama kita disebut guru, wah mantap kali, ya kan? Senang kita, termotivasi. Kenapa? Guru kenal sama saya, disebut namaku. Bayangkan yang menyebut nama kita adalah penguasa alam semesta. Maka ada sahabat Nabi yang lain, namanya Ubay bin Ka'ab. Datang Nabi malam-malam, wahai Ubay, Allah memerintahkanku untuk mengucapkan salam untukmu. Terkejut Ubay, apa namaku disebut Jibril? Iya. Malam itu tak bisa tidur dia. Membayangkan saking gembiranya namanya disebut Allah. Coba bayangkan kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, nama kita Allah sebut, si Fulan hadir di majelis ini, si Fulan hadir di majelis ini. Ini adalah kegembiraan. Bukan hanya ketenangan, bukan hanya kasih sayang, bukan hanya kita tidak merasa kesepian karena malaikat berkerumun ikut menemani kita, tapi nama kita disebutkan di sisi Allah. Dan yang terakhir, waman batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya takkan menyegerakannya. Maksudnya apa? Kalaupun kau keturunan Nabi, kalaupun kau garis nasabmu itu keturunan bangsawan, keturunan ulama, keturunan wali, keturunan siapapun, tapi kalau amalmu tak menunjang, maka nasabmu tidak akan sedikit pun membantumu. Ini maknanya. Apa kata Rasulullah kepada putrinya Fatimah? Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Abbas paman Rasulullah, selamatkan diri kalian berdua dari api neraka. Aku tak bisa bantu apa-apa untuk kalian. Siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya pun tak akan bisa menolong. Ini dia. Jadi tidak bisa kita nganggar-nganggarkan nasab aja, nggak sholat masuk neraka juga. Oh enggak, saya keturunan ke-11 Wali Songo misalnya. Nggak bisa ngaku-ngaku begitu. Itu amalan buyutmu, tapi amalmu apa? Nah ini yang kadang-kadang orang lupa. Ya, apalagi kadang-kadang kultur di tengah masyarakat kita. Ayahnya kiai, anaknya pun dipanggil Gus, Gus, Gus. Tapi kalau dipanggil Gus pun tak sholat, panggilan Gus itu tak akan meringankan azab di akhirat. Karena itu amalan ayahmu, bukan amalan engkau.
Ini yang perlu untuk kita pahami. Karena sering sekali kita melihat menganggar-anggarkan nasab. Pada akhirnya justru membuat orang itu lupa akan tanggung jawabnya. Umar bin Khattab pernah menegur langsung paman Nabi. Wahai paman Nabi, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu paman Nabi dari sebelah maknya. Wahai Sa'ad, jangan besar kepalamu gara-gara statusmu sebagai paman Rasulullah. Itu kata Umar. Siapa yang lambat amalnya tidak akan dipercepat oleh nasab. Coba bayangkan, yang punya nasab aja nggak membantu, apalagi yang ada nasabnya, kan begitu. Ya kadang-kadang ya kita merasa, oh ya ini kan apa? Ya kalau udah nggak ada nasab, ya harusnya lebih beramal lagi. Ya, nah ini kadang-kadang ribut dunia ini beda nasab dan beda nasib. Ya, beda nasib. Nasib orang kaya, nasib orang miskin. Ya, nasib keturunan ini, nasib keturunan itu. Tapi sekali lagi, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Kalau kita cerita tentang nenek moyang, mereka adalah orang yang pernah hidup dan sudah beramal. Kalaupun namanya dikenang orang, kenapa? Itu karena karyanya waktu masih hidup. Dipimpinnya lah pesantren, masuklah dia mengajarkan ilmu ini, dihormati orang. Tapi kalau keturunannya tidak mempertahankan nama baik itu dengan amal yang sepadan, jangan berharap juga sekedar menjual nasab itu dapat membantu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis yang cukup panjang tadi, ada yang berkaitan dengan apa yang kau perbuat pada orang, itulah yang akan kau terima. Yang kedua, pentingnya menuntut ilmu sebagai jalan menuju surga. Yang ketiga, dorongan agar kita tetap istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu ini dengan 4 balasan yang akan Allah berikan. Turun rasa tenang dalam hati, saling berkasih sayang, malaikat ikut berkerumun bersama kita, dan yang paling penting dan sangat membanggakan, Allah sebut-sebut nama kita di sisinya. Demikian pengantar, kita buka diskusi dan tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Silakan. Kalau ditanya amalan, maka semua amalan yang dapat menjadi nutrisi bagi hati kita itu berkorelasi terhadap tumbuhnya prasangka baik. Amalan hati itu apa? Zikir, baca Quran, sholat malam. Amalan-amalan yang lebih banyak tertutup, bukan untuk dipublikasikan ke orang banyak. Itu nutrisi bagi hati. Nah, kadangkala memang untuk mengawali pembiasaan berbaik sangka kepada Allah itu banyak tantangan. Karena selalu setan yang akan membisikkan ketakutan dan kekhawatiran yang ujung-ujungnya membuat kita berburuk sangka sama Allah. Begitu miskin sedikit berkurang, bisnis mulai gagal, nah itulah kau. Kenapa dulu tinggalkan kerjaan itu? Kau lanjut aja, aman itu masih kaya. Sehingga kita mulai ragu. Di tahap awal, semua orang pasti akan mengalami itu. Berapa banyak dalam Al-Quran disebutkan, Inna syaitana yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya setan-setan itu menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kau sama setan, takutlah kau kepadaku, kata Allah.
Orang baru punya anak, takut-takuti. Payah kali punya anak itu, nggak enak punya anak. Akhirnya apa? Lahirlah tren child free, tak mau punya anak. Kadang takut. Ini setan yang bisikan. Tapi di balik setiap apapun yang mungkin terjadi, yakini walaupun tampak buruk, selama hatimu bergantung kepada Allah, Allah nggak akan pernah kecewakan engkau. Nah, cara berbaik sangka gimana? Seperti inspirasi doa Nabi Zakaria. Apa kata Nabi Zakaria? Ya Allah, rambut kuda beruban, tulang kuda keropos, tapi aku tidak pernah sedikit pun pesimis akan rahmat-Mu. Jadi, supaya pengharapan itu semakin tinggi, caranya apa? Fokus kita kepada kelemahan diri kita. Kelemahan diri kita. Kita fokus. Jangan kita fokus kepada kelebihan yang ada pada diri kita. Kalau kita justru fokus pada kelebihan, ini justru kita merasa gak perlu berdoa pun bisanya itu. Gak perlu berharap sama Allah pun aku kuatnya. Tapi bayangkan, memang kita tinggal bergantung sama Allah, gak ada harapan lain. Itu aja kita pegang. Ya Allah, aku gak pernah pasrah dari berharap padamu ya Allah. Yakinkan itu, niscaya ketika kita tetap jalani dengan usaha sedaya mampu yang kita lakukan, Allah pasti akan tunjukkan sedikit demi sedikit secercah harapan yang membuat kita senantiasa berprasangka baik kepadanya. Nah, demikian. Ya. Ada yang lain? Silakan Ibu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sudah berniat dari rumah, keluar dari rumah itu untuk datang ke pengajian. Tapi pada kenyataannya karena kesibukan atau ada halangan itu apakah pahalanya kita tetap dapat, Ustaz? Itu pertama. Ya. Terus yang kedua, Ustaz, Allah kan sudah menetapkan segala sesuatunya sebelum kita dilahirkan. Rezeki, terus kalau terus kemudian kan ada juga kalau dalam pengajian bersama Ustaz Arifin itu kan pelajarannya itu adalah kita tidak boleh terlalu berambisi dalam meminta atau berdoa gitu, Ustaz. Jika ambisi untuk meminta akhirat, apakah gimana itu Ustaz ininya, Ustaz? Pandangan Ustaz sendiri kalau kita berambisi, kita berdoanya berambisi untuk mendapatkan akhirat gitu, Ustaz. Kan sebenarnya kan sudah ditetapkan, tapi kan Allah memang kan belum menjamin untuk akhirat kita, untuk dunia kita kan Allah sudah jamin gitu. Ya. Gimana kira-kira pandangannya, Ustaz? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, ada hadis Nabi yang mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun wahidah. Wa man hamma bihasanatin fa'amila biha kutiba lahu asyru hasanat." Siapa yang udah berniat ingin melakukan satu kebaikan, tapi karena suatu hal tidak terlaksana, maka tetap dicatat baginya satu kebaikan. Siapa yang berniat melakukan satu kebaikan dan dia lakukan kebaikan itu, maka tercatat baginya 10 kebaikan. Jadi keluar dari rumah udah niat, rupanya ada pula meeting tiba-tiba di kantor, atau ada urusan lain yang membuat tak bisa bergerak. Nah, ini bagaimana? Ya, ini tetap dapat pahala niat. Tapi kalau dilakukan, pahalanya 10 kali lipat. Artinya pahala niat ditambah pahala melakukan apa yang diniatkan. Nah, ini. Yang kedua, sebenarnya dalam berdoa ini harus kita pahami.
Berambisi dalam berdoa ini, saya kira ya bukan maksud Ustadz Arifin itu seperti yang mungkin ibu pahami. Justru dalam berdoa dituntut kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa? Artinya memang mintanya memang sungguh-sungguh, punya ambisi. Justru berdoa nggak boleh. Ya Allah, aku minta ini, kau kasih, syukur, nggak dikasih nggak apa-apa. Itu nggak akan makbul doa seperti itu. Harus ada kesungguhan, ambisi kita ada, niat dan harapan kita itu harus kuat. Apalagi kalau niatnya itu akhirat. Yang salah apa? Kalau orang berdoa hanya untuk ambisi duniawi, dia dapat apa yang didoakannya, tapi jangan harap minta apa-apa nanti di akhirat, karena nggak pernah kita minta. Tapi sebaik-baiknya doa adalah yang tetap menyeimbangkan antara dua aspek tadi. Minta dunia, minta akhirat. Apakah minta akhirat dulu baru dunia, atau minta dunia ujungnya pada akhirat, ya nggak masalah. Tapi dalam pengertian kalau diartikan ambisi nih, niat kali, sungguh-sungguh, itu memang salah satu adab dalam berdoa malah. Tapi yang perlu untuk kita pahami, walaupun kita niat sekali, Allah sudah tetapkan segala sesuatu sebelum kita diciptakan, ya. Dan sebenarnya Allah tahu apa yang kita mau, walaupun kita tak berdoa, kan begitu. Kita nggak berdoa pun Allah tahu. Tapi sebenarnya fungsi doa itu apa? Fungsinya yang paling utama adalah untuk kita tunjukkan kepada Allah betapa ketergantungan kita kepadanya. Betapa kita memelas kasihan Allah untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Dan itu adalah esensi ibadah. Ibadah itu apa? Merendah di hadapan Allah. Tunjukkan kalau nggak ada Allah aku nggak bisa apa-apa. Itulah hakikat ibadah. Jadi sekali lagi, ya ini justru kalau kita sungguh-sungguh minta untuk akhirat, termasuk sungguh-sungguh minta untuk dunia, salah satu kunci supaya doa kita dijabah justru sungguh-sungguh. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dan kau harus yakin sungguh-sungguh bahwasanya Allah akan ijabah doamu. Tapi kalau berdoanya sekedar, ya aku minta ya Allah, gak kasih pun gak apa-apanya, itu gak bisa. Harus kita ada ambisi yang mau dapat apa yang dijanjikan itu. Itu bagian dari adab juga dalam berdoa. Demikian. Ya, silakan. Ya. Agak lambat loadingnya tadi. Ya. Ya. Siapa yang memberikan hutang kepada seseorang, kita memberikan. Terus ada juga saya coba bahwa amalan yang paling dicintai Allah dari sedekah dalam memberikan hutang. Ya. Ada nggak kriteria hutangnya, Ustaz? Misalnya apa standarnya gitu loh, bahwa itu kita memberikan hutang kepada orang. Masih mau hutang di standar itu. Baik. Para hadirin yang berbahagia, tentunya tujuan orang berhutang itu banyak. Ada tujuannya konsumtif. Berhutang kenapa? Ya kalau nggak berhutang makan pun tak ada. Inilah yang paling berat sekali kondisi. Sampai dalam bahasa Quran itu lisaili wal mahrum. Mahrum itu apa? Orang nggak punya apa-apa. Sehingga kalau dia nggak berhutang nggak makan. Nah ini tentunya harus dapat prioritas lebih tinggi. Ada orang berhutang. Kenapa? Pengen usaha yang udah ada lebih besar. Nah tentunya ini kan nggak sama. Nah pengertian man yassara ala mu'sirin ini pertama mengacu prioritasnya memberikan utang pada orang yang betul-betul membutuhkan untuk sekedar bertahan hidup. Ya, untuk sekedar bertahan hidup. Nah, kalaupun misalnya ingin berutang untuk pengembangan bisnis atau usaha-usaha lain, ya tentunya penegasannya nggak sebesar itu. Ya, artinya berutang demi kebutuhan pokok.
Ada orang berutang demi keinginan. Itu beda. Berutang karena kebutuhan, berutang karena keinginan. Kalau keinginan nggak dipenuhi pun nggak mati ya dia. Artinya tetap hidup, cuma ya hidupnya nggak sesuai dengan standar dia, kan begitu. Jadi tetap ada kriteria prioritas itu kemana? Kepada yang berjuang memenuhi kebutuhan. Demikian. Ya, itu hak kita. Orang yang apa? Ya ini kebutuhannya untuk apa? Dibilangnya ini kebutuhan anak membayar uang sekolah misalnya. Ini kan pokok, penting sekali. Artinya kapan kira-kira bisa diapa? Gak masalah kita berikan. Tak cuma artinya kan bisa nampak juga. Orang jangan pula ya untuk kebutuhan pokok tak bisa, tapi kebutuhan tersier bisa misalnya. Jadi hal-hal seperti ini perlu jadi pertimbangan karena banyak orang sekarang tidak cerdas secara finansial. Ada yang lebih besar pasak dari tiang, ada yang demi gaya hidup berutang yang tak penting. Ini kan perlu juga dilihat. Standarnya adalah mengutangkan orang yang memang hutang itu demi menyambung hidup, demi memenuhi kebutuhan pokok. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Kemudian apakah apabila kan sekarang ini katanya orang lain kalau mendoakan kita itu lebih makbul daripada kita sendiri berdoa. Katanya mengusahakan anak-anak yatim atau apa bulan Ramadan memudahkan berdoa bersama itu. Jadi kadang-kadang cerita dia, tapi padahal sebenarnya dia itu berprasangka benar-benar merasa bahwa lebih makbul bila didoakan oleh anak-anak. Dari itu apa? Mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, ya Allah Maha mengetahui apa yang kita mohonkan. Ya, jadi kadang-kadang harus lengkaplah namanya, binnya apa, takut salah alamat pula. Enggak, itu insyaallah tidak akan salah alamat. Allah tahu yang dimaksudkan itu siapa, di mana, ya. Tapi terkadang ya menyebut nama ini untuk menyenangkan hati yang didoakan. Kan begitu? Sebut namanya. Wah, doakan aku katanya. Itu menyenangkan hati orang. Dan menyenangkan hati orang lain dengan hal yang baik, itu pahala. Idkhalus surur fi qulubil mu'min shadaqah. Menyenangkan hati orang itu sedekah. Untuk kita yang berdoa, tak perlu binnya pun insyaallah tahu kita. Saudaraku saja nggak sebut namanya, Allah Maha tahu apa yang kita maksud. Tapi begitu disebut namanya, dengar dia, wah senang dia. Ini juga bagian dari ibadah lain, sedekah lain ketika kita menyenangkan hati orang. Yang kedua, agak terlupa tadi saya. Oh ya, baik. Di dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami beribadah, hanya padamu kami minta. Nah, para ulama menjelaskan kenapa disebutkan kata ibadah dulu, baru minta. Karena ya, booster terbaik supaya permintaan kita cepat dikabulkan ketika kita sandingkan dengan ibadah. Jadi orang yang panggil anak yatim ini bukan karena nggak yakin doanya makbul, tapi karena ngasih makan anak yatim itu sendiri ibadah. Ketika kita sandingkan doa kita dengan ibadah, maka akan lebih kuat. Nah, itu dia. Jadi makanya di sisi lain dikatakan orang paling pelit yang suka bernazar, minta dulu, setelah dikabulkan baru penuhi. Seharusnya ibadah dulu, barengi ibadahmu itu dengan minta doa. Kan beda. Tawasul juga ya? Tawasul dengan amal soleh. Ini bentuk tawasul dengan amal soleh.
Demikian. Ya. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memudahkan orang lain yang masuk dengan dari hutang. Ya. Tapi kita tahu dia hutang, kita tahu dia tidak. Ya. Tapi kita pasang terus kita nggak kasih hutang. Tapi kita benar-benar harus bayar. Terus dia mau lagi datang sama kita. Ya. Kemudian dia nanti orang lain. Ya. Tapi di belakang kita dia merasa tersinggung. Tapi dia tidak bilang sama kita. Orang-orang juga Ya. 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 Baik. Ya. Pertama, kaitan dengan menyenangkan hati orang lain, tapi yang bersangkutan malah tersinggung. Yang pertama yang harus kita pahami, kita berhukum berdasarkan yang nampak. Yang tak nampak itu urusan sama Allah. Karena kalau ada circle kita, sebutlah 250 orang, kita sibuk, apa kira-kira dia senang sama aku atau enggak? Ini sulit kali hidup seperti itu. Ya. Nah, tapi yakinlah ketika kita ikhlas, niat kita enggak ada niat untuk menyakitkan hati orang. Ya, kalaupun memang dia agak sensitif, ya mudah tersinggung dan sebagainya, dalam perilaku kita berikutnya, kita tunjukkan memang enggak ada niat kita untuk itu, walaupun kita enggak tahu. Nah, insya Allah yang demikian itu tak juga berbuah menjadi dosa. Sampai yang bersangkutan nyampaikan, aku agak tersinggung lah kau buat begini kemarin. Kan begitu. Nah, karena ada hal-hal yang sifatnya hati manusia ini pun beda-beda. Ada yang sangat sensitif, ada yang mungkin dengan satu ucapan saja sudah tersinggung. Nah, yang jelas secara zahir tak nampak bagi kita dia itu tersinggung. Kalaupun kemudian dapat informasi, ya kita minta maaf sama dia. Ya. Nah, kalau ada orang berutang yang kedua tadi, udahlah daripada berutang ku kasih sedekah aja dah. Nah, kemudian ya satu sisi, ya ini lebih baik daripada nggak ngasih utang dan nggak kasih sedekah kan gitu ya. Ini lebih baik. Nah, cuma satu sisi, ketika kita kasih saja, udah bukan utang. Sering sekali ketika kita kasih sedekah ini kan jumlah nominalnya yang nggak sama dengan yang dimintanya utang. Nah, kan begitu. Ya kadang-kadang kita daripada uang banyak tak balik, bagus kasih sedekah aja lah. Udah. Lantas yang bersangkutan pun tak mau berhadir lagi, tak mau jumpa lagi. Apakah karena malu atau karena alasan yang lain? Nah, maka yang seperti ini, ya sebenarnya amalan yang baik. Artinya tidak salah. Tidak salah yang demikian itu. Tapi kalau dilihat dari sisi keutamaan yang Allah buka untuk kita, pahala menghutangkan orang yang kesulitan tadi lebih besar daripada sekedar pahala untuk memberikan sedekah. Tapi kembali lagi sama kita, daripada nanti kita utangkan kita mula tak sabar, ya, jadi ngomongan pula, sudah kita memilih untuk mengambil yang lebih sedikit pahalanya, tapi kita anggap itu lebih aman bagi hati kita. Ada masalah? Ya, iya, sekian. Ya, terakhir tadi, silakan. Ya. Oh ya. Waalaikumsalam. Sekarang tadi yang masalah utang. Terus kalau misalnya kita membantu orang yang terlibat dengan pinjol, Ya. Nah, itu kita itu berarti maksudnya sedekah atau gimana? Ya. Begini. Orang yang terlilit pinjol ini kan banyak variannya. Ada orang terlilit karena memang kebutuhan hidup untuk konsumsi tadi. Gak ada pilihan lain. Ada yang kedua, ya mungkin kenapa pinjol? Karena gaya hidup. Nah, perlu untuk kita ketika membantu orang, bukan sekedar mengangkat darinya masalah, tapi mencoba mengurai dan menyelesaikan masalah. Dan kebanyakan masalah orang berawal dari pola pikir yang salah.
Nah, jadi gimana? Apakah kita bayarkan jatuhnya jadi sedekah? Kalau kita kasih begitu, ada sebagian orang justru menganggap, oh cocok kali, ambil pinjol lagi gitu. Artinya selesai masalah tapi nggak selesai sebenarnya. Karena kita nggak sentuh sumber masalah, cara dia berpikir. Tapi boleh jadi kita bahasakan sama dia, ini ku bantu kau bayarkan, tapi hitungnya utang. Walaupun dalam hati kita dibayar, nggak dibayar pun nggak apa-apa ya nanti. Tapi sengaja ku ucapkan seperti itu agar dia punya tanggung jawab. Ini justru lebih positif karena kita coba terangkan sama dia ada tanggung jawab. Ya ini juga kalaupun kau bisa balikkan nanti uang ini ku bantu lagi untuk yang terjerat pinjol lain. Nah ini nggak masalah karena sebenarnya menghutangkan itu sekali lagi juga pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Tapi jangan sampai kita bantu dia justru seperti nothing tulus, nggak ada masalah kok, udah terbayar utang, akhirnya buka ya utang baru yang pada akhirnya ya tidak menyelesaikan masalah walaupun utang terbayar. Ya. Ustaz, Ya. sebenarnya pertanyaannya ini Ustaz, mengenai tadi kan ada kita dianjurkan untuk menutupi aib orang. Betul. Ya. Nah, tapi bagaimana seandainya gini Ustaz? Apabila aib ini kita tutupi terus, maka dia akan terus melakukan perbuatan aibnya ini. Ya. Ustaz, ya. Dan dia akan terjerumus terus lah. Ya. Ustaz. Dan ada orang pihak lain yang terzolimi Ya. atas perbuatan aib Ya. yang dia lakukan Ya. ini. Nah, untuk ini Ustaz, bagaimana kita memecahkan permasalahan ini? Sementara kan Ustaz bilang menuntut Ya, ya. Baik. itu adalah hal yang lebih baik. Ya. Baik. Terima kasih. Imam An-Nawawi yang tadi saya sampaikan, dari 6 kondisi boleh menggibah orang, salah satu kondisi yang lain boleh ceritakan aib orang supaya tidak jatuh korban baru. Ya, ada orang misalnya track recordnya nggak bagus, berutang, habis itu tak bayar-bayar dan sebagainya. Nah, kita gunjing begitu tahu ya, kawan ini dimintai utang juga, kita bilang, aku juga 2 bulan lalu dipinjam, gak bayar-bayar dia itu. Salah enggak? Boleh. Untuk menghindarkan orang supaya jangan jadi korban baru. Nah, jadi ini tak masuk dalam kategori menceritakan aib orang atau menggunjingnya saat dia tak ada yang dikategorikan haram. Tapi dianggap itu tahzir, memberikan peringatan kepada orang agar jangan jadi korban terbaru. Ya, yang terakhir tadi, silakan satu saja. Ya. Apakah kita ada rasa ria? Jadi gini, Ya. bukan kita ria, tapi ya Allah aku sudah menolong dia. Itu kan adalah suatu kebaikan. Jadi kita senang hati kita gitu. Ya. Mungkin nanti ini menjadi penolong kita di Ya, akhirat ya. nanti. Itu apakah termasuk ria, Ustaz? Baik. Terus yang kedua, Ustaz, masalah utang piutang juga. Ada orang yang berutang sama kita dan pernah kita ingatkan orang utang dia kan sudah sangat lama. Tetapi akhirnya saat ini kalau kita ketemu sama dia tidak menegur kita, malah menghindar. Tapi sih saya sudah, ya udah saya kasih aja gitu. Ada rasa gak nyaman. Ya. Tapi dia gitu menghindar terus, Ustaz, kalau jumpa, kalau ada jalan belok dia ke kiri, kalau enggak ya dia gimana gitu, putar balik atau gimana. Ya. Itu gimana, Ustaz? Ya. Pertama, secara fitrah semua amal kebaikan yang dikerjakan pasti melahirkan kebahagiaan dalam hati. Itu balasan tunai bagi semua orang yang berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dan jadikanlah amal solehmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita sebut bukan untuk ria, itu enggak ria, tapi bagian dari amal yang kita harapkan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang kedua, kalau tadi ada orang berutang tak bayar-bayar, ini ada 2 kondisi. Tak bayar memang karena tak mampu, maka memang dalam agama dikatakan
kasih tenggat waktu lagi tambahan sampai dia mampu. Dan insya Allah kesabaran kita, Allah akan bukakan rezeki dari pintu lain. Tapi kalau dia nggak bayar karena menghindar padahal mampu, ini masuk kategori zalim. Matlul ghani zulmun. Orang kaya sengaja menunda-nunda bayar utang, itu buat zalim. Dan artinya kita ini ya doa kita pun makbul sebenarnya. Doa kita pun makbul. Tapi kalau kita ikhlaskan udahlah daripada yang bersangkutan. Tapi tetap juga yang namanya dikatakan Nabi, berhutang membuat orang takut keluar rumah di siang hari dan tak bisa tidur di malam hari. Itu efek utang. Dan itu ya akan kita temukan di mana saja. Tapi tetaplah kita ya perlakukan dengan baik. Insya Allah itu jadi amal soleh dengan kesabaran kita. Baik, jamaah rahimakumullah, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.